Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul masih tetap sama ya teman-teman, yaitu Misteri Desa Kalisodo. Kali ini memasuki part yang ketiga yang merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part selanjutnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan petualangan dari si mereka ini, yaitu si jurnalis majalah Bumi, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Oh iya, cerita ini ditulis oleh Mas Andi Yuda ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung, KBM beliau secara langsung, ataupun Wattpad beliau secara langsung. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Apa kira-kira kehidupan warga Singosari dulu sama seperti warga Kalisodo sekarang ya? Apalagi mereka masih mempertahankan adat. Tia kemudian memainkan tanah di dekat kakinya. Rasanya sampai merinding bahwa ternyata masih masyarakat seperti ini di tahun 90-an seperti ini, ucap Yuda. Kalisodo seperti mesin waktu yang membawa kehidupan leluhur mereka di masa sekarang. Untuk beberapa lama, keduanya duduk berdua tanpa bicara. Desir angin dari arah bukit menyelimuti mereka, beriringan dengan gemerisik daun cemara. Oke, Yuda kemudian beranjak dari duduk menepis debu dan tanah dari bagian belakang celana kargonya. Ia menyalakan senter. Mau kemana? Tanya Tia. Aku mau keliling bentar, nyari Wahyu sama Joko, ujar Yuda menyorot senter ke area belakang lumbung. Dari tadi belum balik, takutnya dimakan macan. Gak boleh ngomong gitu tahu di gunung. Tia meninju kaki Yuda yang terkekeh dan kemudian meninggalkannya duduk sendirian. Tia mengebus uap dari mulutnya pada kedua tangan, lalu menggosokkannya pada pipinya. Nih, masih agak hangat. Dita tiba-tiba saja keluar dari lumbung, menyodorkan gelas teh yang tinggal separuh. Tia tersenyum sambil meraih gelas dari tangan Dita, lalu kemudian meminumnya. Terima kasih ya. Dita hanya membalas senyum Tia, dan kemudian duduk di sebelahnya. Suasananya benar-benar sepi, hanya terdengar beberapa warga yang beraktivitas di dalam rumah. Kabut putih tipis menggelayut menyelimuti desa, terbawa angin dari arah hutan cemara. Dingin, Dita menarik topi rajutnya. Gimana rasanya tugas di luar begini? Tanya Tia. Capek, tapi ya gitulah, jawab Dita tidak jelas. Tia menatap Dita penuh selidik beberapa lama. Lalu ia melipat lengan, menyandarkan punggung pada tembok lumbung. Ia bertanya sambil tersenyum. Sebelmu udah banget ya sama aku? Gimana? Ngapain aku sebel sama Mbak Tia? Tanya Dita. Aku tahu kok kamu sering liatin aku gimana gitu. Tia menatap lurus ke arah Dita. Kapan? Ngaco deh. Dita mengernyitkan wajahnya kebingungan. Pas tiap kali Yuda lagi ngobrol berdua sama aku, Tia langsung menembak Dita. Kayak yang barusan ini contohnya. Kali ini Dita tidak menjawab, balas menatap mata Tia. Keheningan menemani keduanya untuk beberapa saat. Enggak lah, Dita tertawa. Ya ngapain juga aku sebelum melihat Mbak Tia ngobrol sama pacar sendiri. Aku sama Yuda gak pacaran kok. Tia mengangkat satu tangan, memperlihatkan punggung tangannya pada Dita. Sebuah cincin perak polos melingkar di jari manisnya. Loh, kalian tunangan? Dita menatap lekat cincin di jari Tia. Selamat ya. Tia mengangguk singkat lalu menggeleng. Iya, aku tunangan tapi gak sama Yuda. Aku ke dia itu kayak aku ke Wahyu,
Kita bertiga udah sahabatan banget. Akhir tahun ini aku akan menikah sama temanku kuliah, dan aku gak bakalan bisa sekembang ini lagi untuk tugas keluar, atau bahkan mungkin aku harus resign. Itulah kenapa aku minta Pak Cahyo buat segera nugasin kamu ke lapangan. Aku pengen kamu bisa gantiin aku buat nemenin Yuda dan Wahyu. Tia memiringkan kepalanya ramah. Oh gitu ya. Mereka tidak bisa dilepas berdua tanpa tangan orang yang organize, ataupun ya orang yang benar-benar bisa dan mampu. Tambah Tia, ya pasti bakal keteteran lah kayak ayam hilang. Dita mengangguk paham. Kini terjawab sudah, kenapa Pak Cahyo tiba-tiba mendadak menugaskannya bersama tim ini. Dan entah kenapa, ada sebuah perasaan lega saat mengetahui antara Tia dan Yuda tidak ada apa-apa. Tapi kenapa Mbak Tia pilih aku buat gantiin Mbak? Dita kemudian meneguk sisa teh di gelasnya. Maksudku di kantor kan masih ada. Ada dua alasan sih. Yang pertama karena aku ngerasa kamu yang paling bisa ketimbang yang lain. Salah Tia sambil membuat tanda dua dengan jarinya. Dita diam menyimak penjelasan Tia. Lalu yang kedua, puncak malam telah terlewati di lereng Arjuno. Tim jurnalis majalah Bumi yang juga sang pemandu nampak berkelimpangan dalam lumbung temaram yang bersinarkan lampu tenda. Wahyu terbangun, meregangkan badannya sambil terduduk. Ia lalu memencet tombol untuk mematikan alarm pada jam Casio digital miliknya. Jam 3:30 dini hari, Wahyu menguap lebar sambil memijit bahunya sejenak. Ia duduk diam beberapa lama, mengumpulkan kesadaran. Setelah dirasa cukup, lalu ia meraih tripod dan tas kecil berisi kamera SLR-nya. Semalam ia sudah memasukkan roll film dengan asa sedang untuk memotret suasana danau sebelum matahari terbit. Ia sangat terkesima saat kemarin tiba di danau, dan kali ini ia ingin menangkap momen itu dalam kamera. Wahyu berjalan membawa perlengkapan kameranya, berjingkat menyeberangi lumbung di antara tim yang sedang tertidur. Ia pun mendorong pintu lumbung terbuka, di mana udara subuh lereng yang menusuk seketika menyeruak masuk. Wah, anjing, umpat Wahyu. Ia segera merapatkan jaketnya, lalu menutup pintu, kemudian ia berjalan meninggalkan lumbung menyusuri jalanan utama. Suasana desa saat dini hari begini terasa begitu tenang. Langit sangat gelap, begitu cerah. Ya, bertabur bintang-bintang yang seperti pasir bercahaya. Rumah-rumah yang berdiri diam dalam keheningan dengan bara api unggun yang hampir padam di halamannya. Sambil bergidik, Wahyu mempercepat langkahnya. Sepatu gunungnya sangat membantu menapak jalanan berbatu yang licin dan basah karena embun. Kepulan uap putih terbentuk setiap kali ia bernapas. Cuk, adem umbatnya sekali lagi. Ia pun tiba di ujung luar desa, melintasi dua arca, dua rapala yang nampak semakin mengerikan di tengah petang itu. Ia menatap danau yang berada tidak jauh dari situ. Airnya yang tenang memantulkan langit, membuat area itu seolah berkilauan. Ia berjalan melewati rerumputan basah, mengitari sisi danau yang agak jauh dari pintu desa, mencari spot terbaik untuk memotret landscape Ranu Nirmolo di ujung malam. Ia membidik kosong ke arah danau melalui viewfinder kamera SLR-nya. Ini nih, gumam Wahyu. Ia meletakkan semua perlengkapannya di atas sebuah batu. Tidak tersentuh rumput yang basah, ia berada di balik sebuah pohon cemara besar. Lalu ia pun membuka kaki-kaki tripodnya dan menatanya sedemikian rupa agar tidak goyah. Wahyu mengeset aperture ataupun bukaan lensa SLR-nya pada fokus 16.
sebab ia ingin menangkap semua detail landscape-nya. Gambar yang tajam, keseluruhan tanpa bokeh maupun blur, baik pada foreground dan background. Namun, bukaan lensa kecil akan membuat cahaya yang masuk ke lensa menjadi sedikit. Maka ia juga harus memakai shutter speed yang lambat agar hasil fotonya tidak gelap pekat. Ia mengeset pada 30 detik, yang artinya kamera tersebut akan membutuhkan waktu proses selama 30 detik untuk sekali shoot pada kali itu. Sedikit goncangan saja pada kamera selama 30 detik itu, maka akan berimbas buruk pada hasil potretnya. Wahyu harus benar-benar memastikan tripodnya berdiri tegak dan mantap pada tanah. Nanti ia akan memakai timer untuk shootnya, agar tidak terpengaruh guncangan tangan saat menekan tombol shutter. Lalu, ia pun meletakkan kamera SLR-nya di atas tripod. Dan selesai. Kini, ia hanya tinggal menunggu momen cahaya pertama itu muncul. Wahyu melirik ke arah jam tangannya masih pukul 4 pagi. Matahari baru akan terbit di horizon sekitar pukul setengah 5 pagi atau jam 4:45. Lingsir wengi sepi durung bisa nendro, kagodo mring menyawang. Anggra ridu ati kawitane, mung sembrono njur kulino rangira, yen bakal nyuwuke tresno. Lagu itu terdengar lagi sayup-sayup dari arah luar lumbung. Dita tersenyum dalam tidurnya. Ia merasa sangat nyaman dengan alunan kidung yang entah kenapa selalu menenangkannya, seolah menemani Dita untuk menjelang pagi. Lalu mata Dita terbuka menatap wajah Tia yang sedang terlelap di antara dirinya dan tembok lumbung. Dita mendorong dirinya bangun dan berdiam sejenak untuk beberapa saat. Ia memandang berkeliling, tersenyum menatap Yuda yang bergelung di sebelahnya. Lalu ia menyadari bahwa tempat Wahyu nampak kosong. "Kemana Mas Wahyu?" tanya Dita sambil beranjak bangun. Ia berjalan menuju pintu lumbung mendorong pintunya terbuka. Dingin banget," gumamnya pelan. Ia menatap langit timur yang mulai berwarna cerah kekuningan. Lalu pandangannya mengedar ke sekitar desa yang nampak lengang dan tenang. Rumah-rumah kayu mungil yang berpagarkan bukit dan juga hutan cemara, dengan danau kecil yang berada di luar desa. Dita tersenyum. Tempat ini seperti negeri dongeng. Rasanya ia jatuh cinta dengan Kalisodo. Pagi sedingin ini, para warga pasti lebih memilih bergelung di rumah sih, ujarnya. Lalu ia bergidik, mendekap kedua bahunya. Dengan suhu seperti ini, ia pikir-pikir dulu untuk jatuh cinta dengan Kalisodo. Aduh, kalau mau pipis harus ke kakus ya, keluhnya malas. Ia sangat tidak ingin berjalan di luar dengan hawa menusuk dan embun sebasah ini. Namun panggilan alam tidak bisa dilawan. Dita memakai sepatunya tanpa ditali. Ia berjalan tergesa menuju kakus yang berada agak jauh di belakang lumbung, dekat dengan tepian pohon cemara. Kakus di desa itu adalah bangunan kayu reot yang lebih kecil daripada lumbung. Lantainya berupa tanah keras dengan galian yang ditahan oleh susunan batuan vulkanis. Karena hanya berupa lubang galian, baunya sangat menusuk. Sebab tidak ada pipa leher angsa yang menahan bau dari septic tank sebagaimana toilet modern. Dita berdiri mematung di luar kakus. Dengan tangan menutupi hidung, ia benar-benar ingin muntah. Lalu dengan satu tangan ia mendorong terbuka kakus itu. Bau menjijikan seketika memenuhi hidung dan kepalanya. Ia membanting pintu kakus dan berjalan mundur. Lalu ia melihat rimbunan vegetasi di barisan pepohonan cemara.
Mungkin lebih baik jika ia kencing di antara rimbun pepohonan itu. Toh ia membawa tisu di kantong saku celana. Setengah berlari ia memasuki tepian hutan, tersembunyi di balik pohon besar. Dita celingak-celinguk memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Lalu dengan terburu ia segera melakukan keperluannya. Jujur saja ia merasa sangat risih melakukan ini di tempat terbuka. Namun sudah dari semalam tadi ia menahan kemih. Nanging duh tibane aku dhewek kang nemahi nandang bronto. Kadung loro sambat-sambat sopo. Dita tertegun ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara orang bernyanyi tidak jauh darinya. Dan ia sangat familiar dengan suara ini, sebab ini adalah suara yang bernyanyi dalam mimpinya. Yuda mengawali pagi dengan membilas peralatan makan yang ditumpuk Tia di depan lumbung. Ia berusaha menggunakan air seminim mungkin untuk ini. Langit sudah benderang dan hawa di sekitar telah menghangat. Seluruh timnya telah pergi entah kemana, menyisakan dirinya dan Joko yang sedang buang air di kaku sana. Rajin amat itu orang-orang, gumam Yuda melihat lumbung yang telah kosong. Sugeng Enjing, sapa Pak Harjo yang sedang melintas. Ia berjalan bersama Setio putranya dan beberapa lelaki lain. Mereka membawa parang, berjalan menuju arah lapangan setra. Selamat pagi juga. Mau kemana Pak Harjo? Tanya Yuda. Ke atas mas, jawab Setio sambil menunjuk ke arah perbukitan di belakang lapangan setra. Satu warga kami berhasil menangkap kidang atau rusa. Kami mau potong-potong dagingnya. Mau aku bantu? Yuda menawarkan diri. Nggak perlu mas, kidangnya nggak terlalu besar kok. Aku, Setio dan mereka saja sudah cukup. Kamu sama teman-temanmu bisa bantu Mbok Sina dan warga di sini untuk persiapan nanti malam. Baiklah, Yuda mengangguk. Pak Harjo dan Setio tersenyum lalu kembali berjalan melintasi lapangan. Yuda yang sudah selesai mencuci peralatan makan, berdiri sambil meregangkan pinggangnya. Ia menoleh ke arah jalan utama desa. Mungkin Dita sama Tia ada di tempat Mbok Sina, gumamnya. Jadi nanti seluruh warga desa berkumpul di lapangan? Tanya Tia sambil menggilas bumbu-bumbu masakan yang dipanen dari pekarangan warga dengan ulakan batu. Ia berada di teras rumah Pak Harjo bersama ibu-ibu desa yang nampak sibuk. Mbok Sina mengangguk sambil membersihkan tumpukan jagung dan ubi yang baru mereka panen dari ladang. Warga akan membuat api besar di tengah lapangan setra sambil menari dan makan-makan. Maka puja kami awali dengan penuh kegembiraan sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk semua pemberian alam kepada desa ini. Lalu menjelang tengah malam kami akan melakukan ritual doa, jelasin Mbok Sina sambil membuat wadah sesajen yang dibuat dari daun tanaman sekitar. Oh begitu ya, Tia mengangguk. Sepertinya malam ini akan meriah sekali. Tentu saja, Mbok Sina tersenyum. Apalagi dengan kedatangan kalian, tidak biasanya Ki Sukmo mengizinkan orang luar desa untuk mengikuti upacara ini. Wah, kehormatan bagi kami, ujar Tia Rama. Ia lalu tidak sengaja melihat 4 orang gadis sedang dituntun seorang wanita tua menuju sebuah kamar di dalam. Itu ada apa? Tia menuju ke arah mereka. Oh, mereka sedang dipingit. Mereka berempat akan menjadi manten, sebutan untuk dayang dalam Makara Puja, Mbok Sina menjelaskan. Tadi menjelang pagi, mereka menjalani siraman di Ranu Nirmolo. Bahkan salah satu teman kamu ada di sana. Wahyu namanya. Oh iya, Tia mengangguk. Ia tahu bahwa memang Wahyu berencana untuk melakukan potret landscape danau saat matahari akan terbit. Apakah dia mengganggu jalannya siraman?
maafkan kami soal dia. Tidak, dia tidak mengganggu. Mbok Sina tersenyum. Ia lalu mengulurkan tangannya, mengusap pipi Tia lembut. Wajahmu cantik, kamu juga seharusnya menjadi manten malam ini. Baik Ki, nanti kami akan bicara dengan teman-teman yang lain, ucap Yuda. Ia dan juga Joko berada di rumah Ki Sukmo, membantu tetua adat itu untuk sekedar merapikan rumah dan sekitarnya. Sebelumnya, mereka juga membantu para warga untuk merapikan area lapangan setra, membabat tanaman-tanaman yang sudah terlalu tinggi. Ki Sukmo mengangguk ramah dan banyak berterima kasih. Kalian sangat membantu orang sepuh sini, ujarnya dengan suara serak. Tidak apa Ki, Yuda mengangguk. Ini masih belum seberapa dibanding kebaikan Ki Sukmo mengizinkan kami meliput desa dan upacara adat ini. Lalu ia dan juga Joko kembali ke lumbung. Di dalam ternyata sudah ada Wahyu yang sedang merapikan dan membersihkan kamera SLR-nya setelah dipakai memotret outdoor tadi. Gak ada makanan? Tanya Wahyu begitu melihat Joko dan Yuda. Ada roti di karirku. Joko duduk bersandar tembok menyeka keringatnya. Walaupun gak terik, tapi kalau di luar seharian lumayan sumuk juga ya. Matahari sudah mencapai puncak. Para warga desa yang beraktivitas di luar nampak sedang beristirahat dan menghentikan sementara segala kegiatannya. Gak lihat Dita sama Tia? Yuda mengkonfirmasi pada Wahyu. Tadi sempat ketemu Tia di teras rumah Pak Harjo sih, tapi gak tahu kemana lagi. Wahyu merogoh karir Joko mencari-cari roti. Mungkin Dita bareng sama Tia. Aku kenapa? Tanya Tia yang sedang melepas sepatu di pintu lumbung. Ia lalu berjalan masuk sambil mengibas-ngibas kerah bajunya karena sedikit berkeringat. Dita di mana? Yuda melongok ke arah luar lumbung. Ia berpikir Dita ada di belakang Tia, namun ternyata tidak ada siapapun di luar. Loh, bukannya dia sama Wahyu? Tia duduk sambil meraih botol minum di dekat karirnya. Tadi pagi itu pas aku bangun, kamu sama Dita udah nggak ada. Dia nggak ikut kamu motret. Enggak, aku berangkat sendirian kok, sangka Wahyu sambil memakan roti di tangan. Loh, gimana sih? Yuda mencoba memperjelas sambil menunjuk Wahyu. Kamu berangkat motret tadi subuh sendirian. Wahyu mengangguk. Yuda beralih pada Tia. Terus pas pagi kamu bangun, Wahyu dan Dita sudah nggak ada di sini. Tia mengangguk. Berarti dia keluar sendiri. Yuda melihat ke tempat Dita tidur. Tas dan juga semua barangnya ada di sini kok. Berarti dia harusnya ya nggak kemana-mana kan? Ya mungkin lagi bantu yang lain. Joko memberikan pendapat. Kan persiapannya melibatkan semua warga desa. Yuda beranjak dari tempatnya bergegas menuju keluar. Aku mau cari dia. Nggak mau makan siang dulu? Tanya Tia. Aku mau masakin mie instan nih. Kalian masak aja, nanti aku makan kalau udah balik sama Dita, ujar Yuda sambil mengikat rambut gondrongnya. Oke kalau gitu, sahut yang lain. Beberapa lama, Yuda berkeliling menanyai semua orang yang ia temui. Di setiap rumah yang jumlahnya tidak terlalu banyak itu, namun semua warga tidak ada yang melihatnya. Yuda juga sudah berlarian ke area sekitar desa, di batas hutan dan juga danau, namun ia tidak juga menemukan Dita. Yuda terengah menyandarkan dirinya pada batang pohon cemara. Pandangannya mengedar ke sekeliling, mencari sosok Dita yang entah kemana. Bisa gawat kalau Dita sampai tidak ketemu. Ia adalah junior yang menjadi tanggung jawab dirinya sebagai ketua tim. Wah, jancuk. Yuda memukulkan tangannya ke batang pohon. Kemana sih anak itu? Masa baru tugas pertama udah ngerepotin orang? Yuda bersungut sambil berjalan kembali menuju desa. Barangkali saja Dita sudah kembali.
Apa Dita udah balik? Tanya Yuda begitu ia tiba di Lumbung. Ternyata di Lumbung sudah ada 2-3 warga desa berkumpul. Salah satunya adalah Setio, anak Pak Harjo. Aku meminta bantuan Mbok Sina dan juga Pak Harjo untuk mencari Dita, ucap Tia. Orang-orang ini akan membantu kita mencarinya. Warga yang lain sedang sibuk mempersiapkan makara puja. Jadi hanya kami bertiga yang bisa membantu. Setio menunjuk dirinya. Yuda yang masih terengah tersenyum mendengar itu. Tak apa, aku sangat berterima kasih. Kita berenam bisa pecah menjadi 3 tim. Kamu sama aku, Yud. Wahyu nampak bersiap-siap. Aku sama Mas Joko. Setia mengangguk, lalu berkata kepada teman lainnya, kalian berdua juga bantu cari. Aku ikut. Tia mengajukan diri. Aku tunggu di sini saja. Siapa tahu nanti Dita kembali. Yuda menenggok botol minum milik Tia. Selain itu, materi artikel kita ini kan juga masih kurang. Kamu tetap di sini sambil mencari bahan. Tia nampak kurang setuju dengan alasan macam itu. Namun ia mengiyakan saja. Yuda benar, pencarian bahan artikel mereka harus tetap jalan, sebab itu tujuan utama mereka ke Kalisodo. Kemudian orang-orang itu berkumpul di depan lumbung, membagi area pencarian menjadi 3 titik lokasi. Yuda dan juga Wahyu pun mencari ke arah jalur pendakian. Joko dan juga Setio ke arah perbukitan, dan sisanya mencari di area hutan. Baiklah, kita akan mencari sebisanya. Jam 3 nanti. Wahyu menunjuk jam di tangannya. Jam 3. Setio dan lainnya berpandangan. Mereka gak tahu jam, ujar Yuda. Saat matahari sudah berada di barat, kita kembali ke desa. Semuanya pun mengangguk paham. Lalu 6 orang itu berpencar meninggalkan desa dan mulai pencarian untuk menemukan Dita. Dita, Dita. Yuda berteriak dengan kedua tangan di mulut membentuk corong. Ia berjalan menyusuri lebatnya semak dan rerumputan di antara pepohonan cemara. Dita! Wahyu yang berjalan di belakangnya juga ikut berteriak. Ia menoleh kiri kanan mencoba mencari gerakan atau jejak keberadaan gadis itu. Namun tidak ada apapun. Yang terdengar hanyalah suara derak ranting patah terinjak dan suara teriakan mereka yang memanggil nama Dita. Mereka menyusuri sekitar jalan setapak menuju jalur utama pendakian lereng. Wahyu terus saja berjalan sambil berpegangan pada batang dan cabang di sekitarnya. Masa Dita ngilang gitu aja? Itu dia si Dita kan gak pernah kegiatan lapangan kayak gini. Yuda menyodorkan rokok kepada Wahyu. Bahaya banget kalau dia di luar sini sendirian. Mungkin dia terluka atau bagaimana. Kamu beneran cari di desa gak ada? Yuda menggeleng sambil terus berjalan. Asap putih mengepul membentuk jejak panjang di belakang. Dita! Yuda berteriak, mencoba memanggil sekali lagi. Kira-kira dia di mana ya? Gumam Wahyu mencoba menerka. Kalaupun dia keluar desa untuk apa? Keduanya terus saja berjalan, melintasi medan yang agak menurun, berharap mereka bisa menemukan Dita secepatnya. Joko dan juga Setio berjalan menuju area perbukitan di belakang lapangan setra. Mereka berjalan menuju areal perburuan warga desa. Kontur tanah yang menanjak membuat Joko sedikit terengah dan harus sedikit ekstra mengeluarkan tenaga. Sementara Setio nampak dengan mudah melompat dan mendaki patahan tanah berbatu tanpa kendala. Pelan-pelan ya yuk, geluh Joko. Setio menoleh ke belakang dan kemudian tertawa melihat Joko. Lah piye, ini aku sudah pelan. Untung kali ini gak bawa ransel gede. Joko meraih akar tanaman yang mencuat dan menarik dirinya naik.
Sejenak ia terengah mengambil napas. "Ini mas." Setio menyodorkan sebuah patahan panjang kayu cemara dengan diameter seukuran genggaman tangan. Ia sendiri memegang satu. "Oh, makasih." Joko tersenyum. Patahan dahan ini bisa ia gunakan sebagai trekking pole alami. Ia pun berjalan mendaki sambil menyandarkan sebagian beban pada patangan kayu itu. "Kamu tahu aja ya orang tua ini butuh ginian?" "Ya bukan buat itu." Setio berjalan sambil kedua tangannya menatap menggenggam kayu. "Lah, kan sudah aku bilang, warga desa berburu kidang di sini." Setio berjalan santai namun nampak waspada. "Ya terus, di mana ada kidang, di situ kan biasanya juga ada macan." Setio masih saja berjalan mendaki seolah tanpa beban. Ini adalah wilayah mereka. "Masih ada macan di sini?" Tubuh Joko seketika menegang. Yang ia tahu, macan Jawa sudah punah sejak tahun 70-an. Ia mengedar pandangan ke sana kemari, mencoba menajamkan semua indera. "Bukannya kalian sering berburu di sini?" "Kami hanya berburu seperlunya." Setio mengulurkan tangannya membantu Joko mendaki. "Kami tidak boleh memburu kidang terlalu banyak, atau para macan akan kehabisan hewan buruan. Salah-salah malah mereka turun ke desa." "Bisa gawat kalau Mbak Dita nyasar ke sini." Joko menelan ludah. Ia kembali teringat tentang kobra di dekat danau saat mereka tiba pertama di sini. Memang benar alam liar itu sangat berbahaya. Makanya itu, Setio menggenggam mantap kayunya. "Kamu harus waspada dengan sekitar." Joko dan juga Setio terus saja berjalan. Semakin mendekati puncak perbukitan. "Lebih baik kita kembali," ucap Joko. "Kenapa?" "Rasanya kita tidak akan menemukan gadis itu di sekitaran sini. Aku tidak yakin dia berani berjalan menyusuri tempat ini sendirian," jawabnya. Joko memandang ke arah bawah, di mana terlihat desa dan Ranu yang dikelilingi hamparan hutan itu. Lebih logis kalau dia nyari di hutan bawah. Joko menunjuk ke arah hutan dengan kayu di tangannya. Setio mengangguk. "Baiklah, kalau itu maumu. Lagi pula, aku tidak melihat jejak apapun dari gadis itu." Joko melirik jam di tangannya. "Masih baru jam 2. Tapi tidak apalah, kita kembali sekarang." Setio dan juga Joko pun berbalik, menuruni punggung bukit berbatu. Mereka seperti hampir tidak terlihat di balik lebatnya pepohonan. Joko berjalan sedikit meringis menahan badannya karena kontur yang menurun tajam. Ia benar-benar memanfaatkan tongkat kayunya untuk berjalan. Beberapa lamanya mereka berdua tidak berbicara. Joko baru saja menjajakan kakinya melewati sebuah batu besar. Ketika serak, sebuah suara terdengar tidak jauh dari mereka. Suara sesuatu yang melangkah dan menginjak ranting dan dedaunan kering. Joko seketika mematung. Dengan tangan menggenggam erat tongkatnya, ia berbisik pada Setio yang berada di belakangnya. "Macan." Setio menggeleng. "Kalau itu macan, kita sudah mati dari tadi." Macan tidak membuat suara saat mendekati buruannya. Suara langkah kaki itu terdengar lagi. Semakin dekat. "Mbak Dita?" Joko mencoba memanggil, memastikan apa atau siapa yang mendekat. Matanya memicing, menatap lekat ke arah suara di balik lebat semak sana. Lalu sesuatu muncul, menyibak dedaunan. Itu adalah teman-teman Setio yang ikut mencari Dita. Nampaknya mereka tidak sengaja mencari pada titik yang sama. Joko mengembus napas lega, menoleh ke arah Setio. "Rupanya temanmu yang..." Joko tidak sempat meneruskan kalimatnya. Hal terakhir yang dilihatnya adalah Setio yang sedang mengayunkan tongkat kayu ke arah kepalanya. Dan prak! "Nih,
Aku ambil isi dari danau tadi. Tia menyodorkan botol air kepada Yuda dan Wahyu yang baru saja tiba. Keduanya nampak sangat lelah, kusam dan penuh keringat setelah merambah hutan sedari tadi. Mereka duduk, meluruskan kaki di depan lumbung sambil bergantian menenggak air. Yang lain belum balik. Yuda mengusap mulutnya, memandangi jam tangannya yang menunjuk angka 3. Tia hanya menggeleng, ikut duduk bersama Yuda dan Wahyu. Wajahnya nampak cemas. Dita? Nggak ketemu. Wahyu menyandarkan badan pada dinding. Kita udah nyari sampai palang bambu tapi nggak ada jejak apapun. Duh, Dita. Dia memijiti dahinya dengan gemas. Kemana sih kamu? Kita tunggu aja 2 tim lainnya balik. Yuda mengatur napasnya yang masih terengah. Semoga mereka bawa kabar baik. Semoga aja, ulang Tia. Beberapa lama kemudian, teman-teman Setio nampak berjalan dari arah lapangan, keluar dari lebatnya hutan di sekitar. Melihat mereka hanya muncul berdua, Yuda sudah bisa menduga apa hasilnya. Namun Yuda tetap berdiri dan menghampiri. Bagaimana? Kalian ketemu sama Dita? Teman Setio menggeleng, menunjukkan ke arah hutan. Kami sudah susuri hutan sana, tidak ada apa-apa. Wahyu dan juga Tia ikut mendekat dan menanyai keduanya perihal yang sama, dan mendapat sebuah jawaban yang membuat mereka kecewa. Kami boleh pergi. Kami harus bersiap untuk upacara nanti malam, ujar teman Setio. Oh iya, terima kasih sudah membantu ya. Wahyu tersenyum mengamati keduanya pergi ke arah desa. Berarti kita tinggal menunggu kabar dari Setio dan Joko. Dia mengangguk ke arah Yuda dan Wahyu, mengajak mereka kembali ke lumbung. Tidak terasa mentari semakin condong ke horizon. Ufuk barat masih terlihat kuning kemerahan, namun suasana Kalisada sudah sangat temaram karena terhalang bayangan perbukitan. Udah jam 5 ini, Yuda menatap jam tangannya. Ia menendang batu kecil dengan tidak sabar. Kenapa Joko dan Setio belum balik? Mungkin masih perjalanan kembali ke sini. Wahyu mengisap rokok sembari menunggu. Tapi bentar lagi matahari tenggelam. Setio kan orang sini. Dia mencoba menenangkan Yuda. Ya walaupun udah malam, ia pasti sangat paham dengan daerah sekitar desanya. Joko nggak bakalan kenapa-napa kok. Ya masalahnya Yuda berbalik menatap Tia tajam. Kalau kita nggak tahu mereka nemuin Dita apa enggak, dan kalau enggak, berarti Dita bakalan sendirian di luar sana dan dalam gelap. Astaga, Tia menepuk dahinya saat menyadari maksud Yuda. Dita. Yuda bergegas menuju ruang dalam lumbung dan langsung keluar membawa senter. Ia berjalan cepat ke arah bukit di belakang lapangan. Kamu mau kemana? Wahyu menahan Yuda dengan cara menjengkeram kerah flanelnya. Apaan nih? Yuda menatap kerah kemejanya. Mau ngapain kamu? Ya nyari Dita lah. Yuda kemudian mencoba menepis tangan Wahyu. Kamu pikir itu kamu siapa? Wahyu menjengkeram kerah kemeja Yuda makin erat. Tim SAR aja gak sembarangan nyari orang saat gelap. Salah-salah malah kamu ikut hilang. Siapa yang repot? Terus menurutmu kita harus ngapain? Nada Yuda mulai meninggi. Diam aja. Gak gitu juga goblok. Wahyu ikut meninggi. Terus apa? Sudah kalian. Tia berseru dengan suara bergetar. Yuda dan juga Wahyu seketika terdiam melihat Tia. Lepasin Yuda yuk. Tia meraih tangan Wahyu dan mencengirkannya. Ia lalu menatap mata Yuda. Kali ini aku setuju sama Wahyu. Kamu jangan bertindak ceroboh di tempat ini. Ya tapi Dita, kamu pikir cuma kamu yang khawatir sama Dita? Tia menyela Yuda dengan mata yang mulai basah. Tolong jangan nambah bikin orang susah, dan jangan bikin parah suasana lah. Keadaan Tia yang seperti itu membuat Yuda dan Wahyu merasa sangat bersalah.
Mereka saling memandang dan mengangguk. Ya udah sorry. Yuda menepuk kepala Tia, mengusap rambutnya pelan. Aku gak mikir jernih nih kali ini. Kamu punya ide selain yang tadi? Wahyu kemudian mematikan rokoknya. Ya lebih baik kita bicarakan ini dengan Pak Harjo, Setiokan anaknya. Jika anak kepala desanya tidak kembali, mungkin ia akan memerintahkan seluruh desa untuk membantu mencari. Dia mencoba memberi masukan. Ya udah, ide bagus tuh. Yuda mengangguk cepat. Setidaknya itu jauh lebih baik ketimbang berusaha mencari sendirian. Ayo kita ke rumah Pak Arjo sekarang. Matahari yang tenggelam membuat suasana Kalisodo menjadi gelap. Api-api unggun kecil mulai dinyalakan di depan-depan rumah. Namun desa tampak ramai oleh penduduk yang bersiap dengan upacara adat mereka. Bahkan mereka tetap sederhana walaupun hari ini terlihat lebih resmi. Para laki-laki mengenakan setelan putih dengan udeng atau ikat kepala. Sementara para ibu-ibunya mengenakan kemben dengan kain tambahan berwarna putih yang diikat selendang di bagian pinggang. Begitupun anak-anak desa juga mengenakan pakaian terbaik mereka. Kesemuanya berjalan hendak menuju lapangan setra di ujung desa. Mereka membawa nama-nama kecil yang berisi hasil bumi. Seolah tidak peduli dengan itu, Yuda, Tia, dan Wahyu bergegas menuju rumah kepala desa yang berada di tengah pemukiman. Belum terlalu jauh mereka berjalan ketika orang itu berpapasan dengan Pak Harjo dan Mbok Sina. Loh, kalian mau kemana? Tanya Pak Harjo menunjuk ke arah perlawanan. Upacaranya kan di sebelah sana. Kami mencarimu, Pak. Tia sigap menjawab. Mencariku? Untuk apa? Tia pun menceritakan semua yang terjadi sambil berjalan pelan menuju lapangan. Pak Harjo dan juga Mbok Sina mendengarkan penuh perhatian sambil sesekali membalas sapaan warga yang melintas lebih dahulu. Jadi Dita sejak pagi tadi menghilang, tambah Yuda. Lalu kali ini Setio dan Joko belum kembali sampai saat ini. Pantas saja aku tidak melihatnya dari tadi. Pak Harjo nampak mengusap dagunya, nampak berpikir. Aku juga tidak paham kenapa ia belum kembali. Tapi warga kami sudah biasa masuk hutan berhari-hari. Lagi pula dia sudah sangat hafal dengan sekitaran desa. Tapi apa tidak aneh kalau Setio belum kembali? Yuda mencoba memancing. Bukannya ini adalah satu hari besar Kalisodo? Betul, tapi pasti dia punya alasan, jawab Pak Harjo. Mungkin mereka sudah menemukan temanmu Dita. Makanya mereka sampai kemalaman di hutan. Mbok Sina ikut bicara. Sebentar lagi Makara Puja akan dimulai. Kalian ikut kami saja, bukannya itu tujuan kalian kemari. Pak Harjo merentangkan tangannya, mengajak mereka semua menuju ke lapangan. Tia melirik ke arah Yuda. Ia nampak sedikit bagaimana dengan ajakan Pak Harjo ini, bahwa memang ikut melihat upacara adalah salah satu tujuan mereka melakukan liputan di sini. Tapi teringat bahwa ada satu anggota tim mereka yang menghilang. Rasanya waktunya tidak tepat. Nanti aku akan bicarakan dengan Ki Sukmo. Pak Harjo mengangguk seolah paham dengan keresahan Tia. Untuk saat ini, ikut saja dengan kami. Sebagai kepala desa, aku punya tanggung jawab untuk upacara ini. Aku tidak bisa membatalkannya hanya karena Setio belum kembali. Pak Harjo menatap Yuda dan Wahyu. Lalu bersama-sama, kelima orang itu memasuki area lapangan setra. Pak Harjo langsung berjalan menuju ujung lapangan, sementara Mbok Sina berkata pada mereka, kami akan melakukan sembahyang. Kalian bukan warga desa, silakan tunggu di sini. Mbok Sina tersenyum lalu ikut bergabung dengan para ibu-ibu. Ketiga orang itu duduk di tepi lapangan. Di belakang para warga, mereka menduduki bebatuan besar karena tanah dan rerumputan agak basah oleh kabut sore. Sebuah api besar menyala di tengah-tengah lapangan, menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan pekat. Beberapa payung hias nampak dipasang di sebelah arca kali.
dengan nampan-nampan sesajen tertata di sekeliling meja batu. Para warga berpakaian putih berkumpul membentuk barisan menghadap ke arah arca itu. Dengan Ki Sukmo berada di ujung depan, aroma wangi kemenyan tercium tipis semerbak di sekitar. Ki Sukmo memercik air beberapa kali kepada arca Dewi Kali. Lalu bersama Pak Arjo, ia duduk di antara meja batu dan arca. Ki Sukmo memimpin pembacaan mantra dengan nada rendah mendengung, yang diikuti oleh seluruh warga desa. Mereka mencoba membaca doa dengan bahasa yang para jurnalis itu tidak mengerti, seperti bahasa Jawa namun juga asing di telinga. Beberapa warga laki-laki di dekat Ki Sukmo memukul semacam alat tabu dengan tongkat kecil. Pukulan yang singkat dan teratur saling mengisi menjaga ritme pembacaan doa. Yang pasti suara para warga terdengar menggema memenuhi tempat itu. Lapangan gelap di bawah langit berbintang yang dikelilingi oleh perbukitan membuat Tia, Yuda, dan Wahyu merasa sedikit merinding oleh kesakralan suasana. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang keempat ya teman-teman. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya, bagaimana petualangan dari keempat jurnalis itu. Nah, kalian pasti penasaran kan kemana Dita hilang dan berbagai misteri yang ada di dalamnya. Kalian terus saksikan kelanjutan cerita ini, karena cerita ini benar-benar sangat menarik untuk kalian tonton ya teman-teman. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman, yaitu part keempat dan part-part selanjutnya sampai cerita ini selesai. Sekian, terima kasih atas dukungan kalian. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum dan yang baru mampir juga, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.